Halo netizen, Erik di sini. Kembali lagi di konten kali ini saya Erik akan mereview analisa laporan keuangan dari PT ABM Invest sama TBK atau dalam mikirnya itu adalah ABMM. Nah, kali ini dalam video pertama saya dalam mereview saham ini adalah salah satu saham yang dapat direkomendasikan bagi para investor yang mungkin pemula ke skala menengah untuk mengoleksi saham ini. Nah, di sini saya akan jelaskan terkait dengan sedikit review bisnis, lalu dari kinerja keuangan dan rekomendasi dari saya. Sebelumnya, ini bukan merupakan rekomendasi absolut terkait dengan saham ini. Jadi, disclaimer on ya guys untuk pemilihan saham ini. Oke, jadi sedikit perkenalan dulu ya terkait dengan PT ABM Invest sama ini perusahaan apa dan kapan berdirinya, melantai di bursa juga kapan dan apa saja pekerjaannya. Jadi kalau dilihat dari slide pertama, PT ABM itu berdiri pada tanggal 1 Juni 2006 di Depok, melantai di Bursa Efek di tanggal 6 Desember 2011. Jadi 5 tahun dia berdiri, dia melantai di Bursa Efek. Terus untuk pekerjaannya itu adalah jasa pertambangan batu bara. Untuk lokasi pertambangannya sendiri itu ada di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan, di daerah namanya tuh daerah Tanah Bumbu atau Sebamban. Nah, karena kebetulan saya orang Kalimantan, jadi saya cukup tahu sekali ya terkait dengan PT ABM Invest sama ini seperti apa. Tapi terkait dengan lokasi di Sulawesi saya kurang kopi. Dan ini merupakan salah satu list stok yang ada dimiliki oleh si Lo Keng Hong. Jadi ini bisa dibilang perusahaan dengan jasa pertambangan batu bara dari hulu ke hilir, yang dimana dia melakukan jasa pertambangan itu dari pengangkutan hingga sampai pendistribusian ke beberapa negara selain di Indonesia. Nah, jadi bisnis prosesnya ini dia dominan pendapatannya berasal dari kontraktor tambang dan tambang batu bara. Terus ada jasa pengangkutan dari hasil batu bara, ada fabrikasi dan lain-lain. Dan juga ada biaya eliminasi. Dimana ini merupakan beban dari usaha PT ABM itu sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat di sini segmen usahanya itu yang mengerjakan dari PT ABM itu adalah PT Cipta Kerja Tama sebagai kontraktor. Lalu dari pertambangan hasil tadi itu akan dibawakan ke PT Resrawa, yang dimana PT Resrawa ini punya anak usaha yaitu adalah Tia. Tia ini juga berlokasi di Kalimantan ya. Terus ada PT Agatha Nugraha, Radika Janata, dan Media Jaya bersama dengan NDFB memiliki sub anak usaha lagi. Itu adalah namanya PT Mifa Bersaudara dan Energi Bara Energi Lestari. Terus untuk usaha jasanya itu ada solusi ketenagaan listrikan yang dikelola oleh PT Anzara Janitra. Nah, PT Anzara Janitra ini punya anak usaha lagi, itu adalah PT Anzara Chandria Energi dan PT Nagata Dinamika. Yang dimana PT Nagata Dinamika ini terbagi lagi ke beberapa anak usaha. Itu ada PT Nagata Bioenergi, PT Nagata Dinamika Hidro Budaya Ulu. Ini yang daerah Sulawesi nih, PT Nagata Dinamika Hidro Pongko. Terus ada Hidro dan Dwi Energi. Nah, sedangkan untuk jasa logistik terintegrasinya itu atau proses pabrikasinya itu ini masih di jasa ya. Itu ada Cipta Kerja Bahari, yang mana ini salah satu grup dari PT Cipta Kerja Tama juga, tapi khusus untuk logistik. Lalu ada jasa rekayasa dan pengembangan, itu yang mengelolanya adalah PT Sanggar Sarana Baja. Terus untuk penunjang alat beratnya juga dari PT Sarana Sanggar Baja. Dan juga ada perdagangan bahan bakar, yang dimana ini perusahaan yang mensupport bahan bakar dari proses bisnis yang sudah saya sebutkan. Jadi bisa kita lihat di sini ya, kontribusinya dari tahun 2021 dan 2022 segmen usahanya meningkat semuanya ya, dari
semua segmentasi dan untuk eliminasinya pun juga ikut meningkat, sehingga ini bisa dibilang kinerja penjualannya masih dalam skala normal. Nah, ini adalah gambaran dari bisnis proses tadi, yaitu ada PT Cipta Kerja Tama dan PT Resrawa Minergi Handatama. Yang Resrawa ini berlokasi di Sulawesi, tapi beberapa dari anak usahanya ini ada juga bekerja di Kalimantan Selatan, PT Tunas Indi Abadi. Oh, ternyata yang Bara RG Lestari ini berasal dari Aceh. Nah, jadi bisa dibilang fokusnya PT ABMM ini ada di Kalimantan dan di Aceh ya. Dan untuk prosesi pertambangan OB dan CG-nya, OB itu adalah volume pemilihan lapisan penutupnya itu mengalami peningkatan ya dari tahun ke tahun 2020, 2021 dan 2022. Tetapi untuk batu bara sendiri itu masih tergolong volatil ya. Ini mana pendapatan dari batu baranya itu dari 27, 30 itu meningkat, tetapi tahun 2022 sedikit menurun di angka 28. Tetapi tidak menutup kemungkinan ini kinerjanya memburuk. Bisa dibilang ini masih cukup baik ya untuk proses dari pertambangannya. Nah, ini adalah breakdown yang tadi saya sebutkan terkait dengan perusahaan-perusahaannya itu. Nah, yang pertama itu adalah Tunas Indi Abadi, itu yang dimana pekerjaannya itu adalah melakukan OB dan CG. Terus PT MIFA juga melakukan pekerjaan OB, pemindahan lapisan penutup. Lalu ada penyewaan alat untuk pengambilan batubara dan pengambilan batubara ini CG juga. Lalu ada PT Multi Harapan Utama, ini juga OB CG kontraktor. Nah, jadi ini bisa dibilang ini adalah kontraktor yang bekerja untuk PT ABMM secara tidak langsung. Karena PT ABMM ini adalah kontraktor utama dan ini adalah kontraktor yang bekerja secara tidak langsung ke PT ABMM. Nah, untuk distribusinya sendiri itu ke negara Cina, terus India, dan juga ada di domestik. Dan juga ada di beberapa negara lain, tapi yang lebih dominan itu ada di Cina ya. Jadi PT ABMM ini fokus untuk pengangkutan hasil batubara itu ke Cina. Dan India baru saja dapat pangsa pasarnya di tahun 2022. Nah, di sini ada gambar lokasi PT TIA, itu fokusnya di Kalimantan, dan MIFA Bersaudara itu di daerah Aceh. Maaf, tadi saya nyebutnya di Sulawesi, ini ternyata di Aceh. Bentar ya. Terus untuk analisa kinerja keuangannya sendiri, kalau kita lihat dari kita fokus di angka ini ya, angka 2021 dan 2022 itu mengalami peningkatan, tapi agak sedikit menurun, tapi ini dalam skala yang cukup baik. Terus dari return of equity-nya juga stagnan, ROA-nya juga ikut stagnan, gross margin agak turun sedikit ya, which is kurang bagus. Operation marginnya juga ikut turun ya, karena ini berpengaruh di penjualan. EBITDA marginnya juga ikut menurun dan net marginnya juga ikut menurun. Tapi kalau dalam perhitungan skala historis ini masih cukup bagus, untuk di angka 10%. Terus dari likuiditas, untuk current ratio mungkin kalau secara tren agak menurun, tapi ini masih oke. Ya, masih di angka aman, yang dimana dia masih ada surplus 14% dari total aset lancar ya. Dan quick ratio juga masih di angka 1, which is masih bagus. Lalu dari inventory cukup stagnan ya, agak naik sedikit tapi ya tidak terlalu tinggi banget, jadi ini masih dianggap oke. Aset turnovernya meningkat, tapi secara logikanya itu memang wajar ya, karena
kita lihat tadi dari inventory turnover-nya naik sedikit, sehingga dari aset turnover juga menurun, yang dimana artinya perputaran asetnya itu mengalami penurunan kinerja ya. Dan secara dari proporsi aset dia konsisten untuk berada di angka 40% ya. Jadi dari 30 hingga 50%. Tapi dalam 2 tahun terakhir ini masih di angka 47%, which is masih angka normal ya. Kalau menurut saya angka yang masih normal itu di angka 0,5, itu angka di batas wajar ya untuk debt to aset, yang artinya 47% aset itu berasal dari hutang. Ya, saya lebih milihnya di situ. Terus dari segi technical analysis jadi dari tahun 2024 itu harganya kalau saya lihat itu di angka 3.410. Nah, berarti angka sudah di sini ya untuk 2024. Tapi dari technical analysis itu kalau kita tarik lagi 350 ke 3.400 berarti harganya masih murah. Jadi bisa dibilang ini masih di angka wajar ya untuk harga 3.410 untuk ticker ABMM itu sendiri. Jadi secara conclusionnya kalau menurut saya ABMM ini direkomendasikan dibeli di harga 3.300 ya, estimasi per video ini dibuat, dan jual ketika harga mencapai 3.900. Karena kita lihat tadi kan dari grafik itu dia naik itu paling mentok di harga 3.900. Jadi kalau sudah di level 3.800, 3.900, sobat-sobat investor silahkan untuk menjual kembali. Dan secara dari kinerjanya dia masih dalam skala good payment, penjualan masih konsisten, hutang juga termasuk stabil walaupun perputaran piutangnya menurun, tapi cash juga menurun karena dia harus membayar kewajiban dari piutang-piutang para kontraktor tadi. Jadi kalau menurut saya saham ini bisa dikoleksi per bulan ini hingga bulan depan, bisa dipantau aja karena dia selalu membagi dividen itu di bulan antara Mei, Juni, Juli. Jadi paling tidak Maret dan April itu kalian sudah bisa koleksi ya per harga 3.000, berarti 300.000 sampai 600.000. Jadi bagi kalian yang punya modal 500.000 bisa mengoleksi satu lot. Kalau yang punya modal 1 juta cash itu bisa punya 2 lot, yang dimana untuk dividennya sendiri itu selalu di harga Rp4.000 atau di Rp2.000. Oke. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon untuk diskusi dan komentar jika ada kekurangan, dan komentar terkait pendapat kalian terkait dengan review saya kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Saya ucapkan terima kasih dan salam cuan.